dia kayak nggak nerima, mungkin efek alkohol juga kayaknya. Dia kayak nggak nerima, terus dia kebentak-bentak marahin aku. Ada arisannya nggak? Ada arisan keluarga, cuman kita berdua. Nah si Lovana ini berarti juga mensupport Ana dengan lagu-lagu yang tadi dirilis gitu, responnya bagus-bagus berarti ya? Bagus Kak, dan Lovana ini konsisten dari tahun 2016 udah support aku. Jadi dari awal karir aku memang udah terus support aku, jadi sampai sekarang aku pertahanin. Gimana pun juga kan artis itu besarnya kan sama dukungan supporter dari fans gitu. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat Lovana Official, Lovana Squad, Lovana Jawa Barat, Lovana Jakarta, dan semua Lovana di seluruh Indonesia yang udah setia selalu di hati aku, di hati kalian semua. Thank you. Tapi pemilihan nama Lovana itu dari mana? Dari Love Ana gitu ya? Iya, dulu tuh ya mereka sendiri yang bikin. Jadi kayak mereka discuss gitu loh. Analisis gitu kan. Tapi Ana Zanet tuh bagus loh namanya. Zanet itu kan kayak kekinian gitu ya. Iya, sebetulnya itu tuh plesetan Kak. Biasa teman-teman dulu zaman aku SMA kan. Asliku kan namanya Ana Janati. Oh, surga dong sebenarnya. Bener, surgaku kan, ya? gitu kan. Ana kan aku ya. Tapi kan ya biasalah anak-anak SMA gimana sih kalau nggak ngata-ngatain bapak kan. Bapaknya namanya siapa? Yusuf. Dasar Yusuf lu gitu kan. Enggak, jadi jadi waktu itu ya nama kita dipleset-plesetin. Gitu. Kadang kan kalau udah bestie kan nama asli tuh udah nggak ada harga dirinya Kak. Iya. Si Janet tuh sempat kesel waktu itu. Apaan sih si Janet aneh gitu namanya. Makin kesini kok keren juga ya gitu kan. Boljuk. Jadi ya udah aku pakai sampai sekarang gitu. Iya, untung bukan Ana Jamet ya. Oh jangan. Ntar aku kayak begini. Enggak, rambutnya yang panjang tuh. Iya, yang kayak begini. Rambutnya panjang. Terus bisa jogetnya kakinya satu naik. Iya, Jamet. naik ke kompor. Di mana aja dia bisa ya? Ke galon bisa lagi. Iya bener, galon juga ada. Oke. Seorang Ana Zanet tuh tumbuh besar di Pangandaran berarti ya? Asliku di Pangandaran. Pangandaran tuh kan dekat-dekat pantai nggak sih? Iya, berarti kota wisata itu. Sering ke pantai? Bukan sering lagi, rumahku depan pantai, Kak. Waduh, pantesan eksotis. Oh, masa sih? Berarti sering dong berjemur gitu? Enggak, berjemur udah hitam. Gak usah berjemur udah hitam aku. Udah eksotis. Iya, jadi aku tuh depan pantai rumahku. Jadi aku kalau bilang Pangandarannya sebelah mana, udah pokoknya lu ke pantai ketemu gua gitu. Segitu deketnya, jadi kayak paling jarang. Oh berarti ini rambut kayak gini nih dikepang-kepang di pantai. Oh bisa jadi ya. Oh iya juga ya. Kayak yang di Bali itu loh, jasa kepang. Jadi gabut dikit ngepang gitu ya. Ya tapi lucu loh Kak, maksudnya secara fashion Kakak emang, maksudnya emang asli curly keriting gini atau sengaja kayak? Emang sengaja aja. Emang sengaja, tapi bagus kan? Bagus. Kakak mau? Aku keriting juga soalnya sebenarnya. Oh gitu? Cuma sekarang udah faktor U aja. Jadi menipis. Oh, awalnya dulu gini juga Kakak? Wah, Kribo, Ahmad Albar mah lewat. Jamet lewat juga. Iya. Tapi menurut Kakak nih penyanyi dangdut tuh kan fashionnya harus cetar gitu kan ya? Maksudnya harus beda gitu kan? Apa juga itu sama Ana Zanet itu juga diterapkan di panggung sama di sehari-hari gitu? Harus yang heboh gitu ya? Iya. Harus ngartis banget gitu ya? Menurut Kakak? Menurut aku sih, ya itu tergantung balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Kalau aku sendiri, aku cukup hebohnya kalau di panggung aja. Iya. Gitu. Kalau di keseharian, ya udah biasa aja. Aku pakai kaos, kalau apalagi kalau di rumah ya pakai kaos, pakai celana pendek, udah segitu aja. Sesantai itu. Iya. Karena kita udah di panggung itu kita udah dengan hingar-bingar tuh udah capek gitu kan. Masa di rumah harus pakai gaun lagi gitu kan? Siapa tahu. Ke tukang sayur beli pakai gaun yang cowok gitu kan? Nggak mungkin. Makanya di rumah orang juga kadang nggak nyangka, tetangga aja kadang si teteh ini santai banget ya, harus gimana, harus disanggul gitu, harus dicung-cung gitunya, nggak mungkin ya, gitu Kak, sesantai itu aku kalau di rumah. Berarti sanggulan udah siap ya, pakai siger Sunda. Siger Sunda ya. Jadi aku hebohnya kalau kayak di
panggung aja sih. Tapi kalau di panggung tuh punya ciri khas nggak sih seorang Ana Zanit nih? Misalnya sampai goyang melata gitu. Goyang melata, apa nemplok di dinding gitu. Atau gini. Iya. Apa kek siapa tahu punya ciri khas gitu. Aduh, goyang melata sih gak kumahanya. Aku geli beneran ngebayanginnya. Kakak. Iya, misalnya. Iya. Ciri khas sendiri kalau aku gini. Aku dikenal bukan aku yang nge-branding, tapi memang terbranding dengan sendirinya. Karena aku dulu waktu kompetisi lebih ke dangdutnya nggak pure dangdut, tapi lebih dikolaborasiin sama nari gitu. Sama Jadi dance-nya. sama traditional dance, lebih ke J-pop kayak gitu. Jadi lebih dikenal ke etnik sih. Kalau di panggung tuh kayak Jepongannya mana dong gitu. Padahal aku sendiri nggak. Itu memang aku pernah ada basic, cuman kalau di panggung, kalau udah off air ya aku lebih ke kayak, malah aku kadang gibas-gibas gitu kan. Itu jadi lebih ngerontokin ke tombe sih. Iya gitu. Enggak ya. Jadi aku lebih ke koplo dangdut gitu, Jaipong dangdut gitu-gitu. Oke. Kalau ngomongin goyang tuh sebenarnya kita sebagai penikmat kadang ya senang-senang aja melihat atau misalnya menikmati pertunjukan musik dangdut. Cuman ada oknum-oknum nih Kak. Ya biasa mata-mata jahil, tangan-tangan jahil. Kakak pernah nggak sih ngalamin hal-hal kayak gitu? Pernah dulu waktu pas masih dari panggung ke panggung ya. Itu kayak ya biasalah kalau di hajatan kan sama ya di hajatan di kampung, di daerah itu kan biasanya banyak pemuda-pemuda yang sambil mabora tuh. Iya, yang nggak kontrol kan. Iya, jadi nontonnya dari jauh dulu nih sambil. Dari jauh. Botolnya diginiin dulu nih. Udah agak ini gitu udah kan, musiknya udah enak. Nah gitu. Langsung tuh kan pada naik ke panggung, siapa yang nyanyi, ada artis nganggur gitu kan ditarik suruh joget bareng kan, nemenin dia. Iya. Kan aku paling males gitu ya Kak ya. Aku udah nyanyi terus mana adanya juga kan nggak sopan kan, kitanya males kan gitu kan, kecuali kalau memang keluarga yang ngajak atau pemuda yang kira kakak izin boleh ajak joget nggak, aku mau nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini kalau sini apa sih lu gitu kan, apa aku nggak mau waktu itu. Terus dia kayak nggak nerima, mungkin efek alkohol juga kayak. Dia kayak nggak nerima, terus dia kebentak-bentak marahin aku. Waduh. Kan aku masih lugu, masih remaja, ranum. Bener sih, masih ranum. Udah kayak buah mangga aja. Kan aku shock ya kan digituin. Iya, bener. Kan. Gue juga shock kalau kayak gitu. Iya, mana aku kan dulu, kalau dulu waktu di kampung kan aku masih paling junior ya, masih bocil gitu kan, digituin, mana lagi mabora lagi, kan aku kaget, takut, shock gitu kan, akhirnya aku turun panggung. Nangis? Udah di belakang baru nangis. Karena nggak bisa disalurin, bentak-bentak, nggak bisa ngebentak balik gitu. Nggak mungkin ngelawan gitu karena dia lagi mabuk gitu kan, jadi ya udah aku turun aja, kesel gitu kan, mabuk, jadi aku balik aja.